Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tujuan kita hidup di muka bumi cuma satu, bagaimana caranya hati tenang, otak senang, uang megang. Dah. Ulang-ulang. Yang bikin kita tidak tenang itu uang, otak atau hati? Panitia pusing. Kalau otak udah pusing, hati nggak bakal tenang. Betul? Nonton YouTube, tiap hari megang handphone. Guys, di luar sana umat Islam lagi dibombardir. Di Gaza, lebih dari 10.000 manusia mati. 2.000 lebih anak-anak. Belum yang perempuan. Jangankan mikirin uang, hidup tenang aja susah. Tiap detik khawatir kena bom. Tapi di sana masih bisa senyum. Tapi di sana penuh dengan kalimat takbir. Tapi di sana penuh dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Di sana siap mati kapan saja. Masih senyum. Kita tibang jalanin hidup senyum susah. Pengajian tiap hari ada, pengajian tiap pekan ada, santunan tiap bulan ada, nikahin emaknya yatim kagak. Dakwah lu kurang keren tuh. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apal. Allah bersolawat. Yang maha kaya siapa? Yang maha mencukupi siapa? Yang maha perkasa siapa? Yang maha melembutkan siapa? Kita punya utang, yang nyukupin bayar utang siapa? Sekarang gua tanya, Allah bersolawat kepada Nabi. Harusnya ketika kita ikut bersolawat kepada Nabi, tidak ada masalah tentang keuangan. Karena Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Paham gak nih? Paham gak nih? Salawatan kayak yang iya. Salatullah, salamullah ala Taha. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Lebih keras. Rasulullah ala Yasin Habibillah. Halo, sibuk ngomongin Palestina, yang sebelah sono sibuk ngomongin capres. Iya nggak? Ngomongin kehidupan orang lain. Guys, orang yang beriman kepada Allah tidak sibuk untuk urusan orang lain. Dia sibuk ngurusin diri sendiri. Kalau urusan sama diri sendiri udah selesai, baru ngurusin kehidupan orang lain. RT hidupnya bukan cuma ngurusin diri sendiri, tapi ngurusin warga. Berarti urusan diri sendiri harus sudah selesai. Harusnya anak sendiri dengan anak yatim bagiannya sama. Yang dimakan sama anak sendiri, yang dimakan sama anak yatim sama. Enggak, Islam ngajarin begitu. Ketika ada anak sedang bersedih di pagi hari, Rasulullah mau jalan ke masjid. Di tanggal 1 Syawal pas lebaran ditanya, "Tong, mak bapak lu mana?" Anak itu jawab, "Ya Rasulullah, bapakku mati di medan perang saat bertempur membela Islam bersama engkau. Kemana ibumu?" "Ibuku mati." Lalu ditanya oleh Rasul, "Wahai anak, maukah engkau menjadikan Hasan Husain sebagai saudaramu, menjadikan Fatimah sebagai bibimu, menjadikan Sayyidina Ali sebagai pamanmu?" Anak tadi yatim piatu diangkat anak oleh Nabi. Makanannya sama yang dimakan oleh anak Nabi. Pakaiannya sama seperti yang dikenakan oleh pakaian Nabi.
itu menyantuni anak yatim. Jelas. Deal nggak nih? Quran udah bilang di surah Al-Baqarah 216. Surah Al-Baqarah 216. Mana handphonenya, keluarin. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan untuk kamu berperang. Dulu di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan dulu, sekarang perang itu tidak menyenangkan. Kutiba alaikumul qital. Kita baru pulang dari perang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar. Ditanya, ya Rasulullah, perang yang besar itu apa? Perang melawan diri sendiri. Perang melawan diri sendiri, itu perang. Kutiba, dan sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita, alaikum al-qital, perang. Perang hukumnya wajib. Perang gak melulu berdiri mengangkat senjata lalu berangkat ke Gaza, tidak. Perang melawan diri sendiri, itu dulu tidak menyenangkan. Di riwayat lain baginda Nabi Muhammad dalam sabdanya mengatakan bahwa manusia itu terbagi dari 4 golongan. Catat. Yang pertama, manusia yang Allah kasih ilmu dan Allah kasih harta. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu. Doa kayak yang iya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, fid dunya wal akhirah. Tapi nggak punya ilmu, nggak bisa. Doanya bener, tapi ilmu nggak punya, bisa nggak? Nggak bisa. Giliran sekolah hujan gede berangkat, banjir aja masih dipaksa berangkat, kecuali sekolahnya kebanjiran. Tapi giliran ngaji jangankan hujan gede, nggak ada temen nggak berangkat. Itu ilmu dunia wajib, ilmu akhirat wajib, dua-duanya wajib. Karena doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, fid dunya wa fil akhirah, dunia dan akhirat. Ada manusia yang Allah kasih ilmu, Allah kasih harta. Ilmunya punya, hartanya punya, badannya gagah, ilmunya luar biasa, cendekia, kaya raya, dermawan. Yang kedua, sabda Nabi, ada kelompok manusia, dia punya harta tapi nggak punya ilmu, dia punya ilmu tapi nggak punya harta. Ngaji pinter, sekolah udah, kuliah udah, tapi rumahnya masih kontrak. Tengah malam dia munajat kepada Allah, ya Allah ya Rabb, seandainya aku dikaruniai harta, maka aku akan mengikuti kelompok yang pertama. Aku akan banyak berderma, aku akan berbagi. Seandainya Allah kasih. Jadi orang yang punya ilmu, doa ke Allah biar punya harta. Padahal dia kelompok yang kedua, dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta banyak. Dia minta sama Allah, ya Allah, banyakin hartanya biar bisa berbagi, biar bisa berderma, manfaat buat orang banyak. Allah jawab, doa lu dapat pahala yang sama dengan yang menderma. Jadi orang yang punya ilmu tapi tidak dikasih harta, dia punya etikat yang sama dengan orang yang punya ilmu dan punya harta. Dia mau berbagi, pahalanya di sisi Allah sama. Jelas. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi yang kita tidak sukai adalah hal yang baik bagi kita.
menurut Allah. Jelas nih. Ilmunya punya, harta enggak. Itu tidak menyenangkan bagi kita. Tapi Allah tahu rencana yang baik buat kita. Yang ngomong Quran, surahnya surah Al-Baqarah ayat 212. Catat makanya. 216. Contoh ini mah, laki-laki demen sama si A, lamarannya ditolak. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan patah hati. Karena itu belum tentu yang terbaik. Jelas. Paham gak nih? Belum tentu yang kita suka itu bagus, tapi belum tentu yang kita tidak suka itu jelek. Yang ngomong Allah, jelas. Kutiba alaikumul kita perang melawan diri sendiri. Ada 4 golongan. Yang pertama Allah kasih ilmu dan kasih harta. Yang kedua dikasih ilmu, enggak dikasih harta. Ada golongan yang ketiga. Ini yang jadi sandaran kebanyakan manusia. Ada golongan yang ketiga manusia. Yang mana San? Ada manusia golongan ketiga kata Nabi, yang hidup di muka bumi Allah kasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Hartanya ada, ilmunya kagak. Gua mah dari pagi sampai sore cari duit, malam jalan lagi cari duit, tengah malam sampai pagi masih jaga ronda cari duit. Nggak kaya-kaya. Giliran dia mah begitu doang kaya. Ada nggak yang begitu? Ada perempuan model begitu. Laki-laki mah kaya gono kata bininya. Usaha yang semangat biar kumpul duit yang banyak. Jangan kayak lo tidur mulu. Orang yang hidupnya sibuk urusan perut sampai lutut, harga dirinya tidak lebih mulia dari apa yang keluar dari perut. Apaan? Yang diutamain yang manisan? Yang diutamain ilmu. Jangan harta. Betul? Maka jangan pernah jadikan golongan yang ketiga kata Nabi, yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Golongan model begini jangan jadikan panduan, jangan pernah jadikan contoh. Paham? Ketika ada golongan yang keempat, yang bahaya adalah golongan yang keempat. Allah ciptakan golongan yang keempat dalam kehidupan. Harta enggak dikasih, ilmu enggak dikasih. Sekolah kagak, ijazah paket. Ijazah udah kayak kopi ABC. Dan gak mungkin hadis Nabi salah. Jelas. Udahnya bodoh, sekolah kagak, ngaji kagak, ilmu kagak punya, dia munajat sama Allah. Ya Rabb, seandainya kau berikan kepadaku harta, maka niscaya aku akan melakukan apa-apa yang aku mau. Kebayang orang bodoh gak punya ilmu dikasih harta, kayak golongan yang ketiga. Bodoh dikasih harta, kira-kira maksiat kagak? Orang susah, harta gak punya, ilmu gak punya, dia munajat sama Allah. Ya Rabb, seandainya kau berikan kepadaku harta, niscaya aku akan melakukan hal-hal yang sama. Udahnya bodoh, miskin, minta sama Allah biar punya harta, pasti maksiat kata Nabi. Dan doanya orang yang kayak gini dijawab oleh Allah. Doanya dijawab sama Allah. Tenang, yang kamu inginkan dosanya sama seperti apa yang mereka kerjakan. Golongan ketiga. Jelas.
4 golongan. Satu punya ilmu, punya harta. Yang kedua punya ilmu, nggak punya yang nggak punya harta tapi punya ilmu, minta sama Allah, pahalanya sama yang punya ilmu dan punya harta. Golongan ketiga punya harta nggak punya ilmu, isinya maksiat. Yang keempat ngikutin doa ke Allah, dosanya sama seperti orang yang melakukan maksiat. Golongan yang ketiga punya harta tidak punya ilmu. Habis tuh hidup. Warga kita mah, orang kampung sini nih, yang penting mah hatinya tenang, otaknya senang, uang megang. Kalau amin berarti belum. Kalau amin berarti mudah-mudahan utangnya lunas semua. Berarti belum lu. Kalau udah lunas dijawab alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Apal kagak? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu di surah Sulaiman, surah An-Naml, surah 27. Doanya orang yang minta kaya. Jadi kalau pengen kaya doanya udah ada dalam Quran. Kok gua baru tahu lu nggak ngaji sama yang mau kaya, lu ngajinya sama yang doyan susah. Kerja kagak, usaha kagak, keluar rumah kagak, pengen punya bangunin udah malam. Duduknya yang lurus, barisnya yang bagus. Itu contoh waktu sholat. Bukan cuma dalam sholat tapi juga wajib di luar sholat. Ikutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alal habibi al-aliyyi al-azimi sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratim mustaqim. Astaghfirullah al-ghafur ar-rahim. Astaghfirullah al-ghafur ar-rahim. Astaghfirullah al-ghafur ar-rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Apal hah? Nggak usah, gua aja baca. Sabda Nabi, lakinu mautakum, talkinkan, ajarkan, bimbing mautakum, manusia yang masih hidup, manusia yang masih hidup, yang nanti pasti mati. Manusia hidup pasti bikalimati la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah dakhulal jannah, maka dirinya manusia tadi akan menjadi penghuni mau jadi penghuni surga. Entar apa sekarang
Tidak ada surga di sana kecuali surga di sini. Baiti jannati, kata Nabi, rumahku adalah surgaku. Rumah jadi surga. Masuk rumah bini cemberut, rumah jadi anak durhaka sama orang tua, ngelawan ngebantah sama orang tua, rumah jadi neraka. Maka jadikan sejak saat ini surga kita diawali dari rumah. Perhatikan, lihat Fauzan contohin, matanya sambil merem, matanya sambil merem, ditarik dari 2 jari di bawah pusar. Tahu pusar? Punya 2 jari dari bawah pusar, tarik ke atas ubun-ubun, terus buang ke dada sebelah kanan. 2 jari di bawah susu, punya susu kanan, buang ke sebelah kiri, tempat jantung hati. Perhatikan. La ilaha illallah. Satu nafas. La ilaha illallah. Bisa? Kelihatan? Pejamkan semua matanya, kita latihan bareng-bareng. Merem, keluarin suaranya, tarik. La ilaha illallah. Tadi disebut zikir jahar, kalimatnya la ilaha illallahnya ke sebelah kiri yang kenceng, karena hati ini terlalu keras untuk mendengar suara orang lain. Jadi latih hati kita mendengar suara sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal setiap habis sholat. Imam sholat mana? Imamnya mana? Imam siapa? Imam yang suka jadi imam. Kalau zikir subhanallah berapa kali? 3 alhamdulillah berapa kali? 3 Allahu akbar, la ilaha illallah 9. 165 paling banyak. Kenapa? Afdhlu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Yang wajib dibanyakin la ilaha. Mau hidupnya senang, banyakin la ilaha. Kenapa rezeki kurang? Karena kurang zikir la ilaha. Kenapa hati susah? Karena masih susah zikir la ilaha illallah. Minimal 165, minimal 165. Jelas. Yang mau hidupnya dicukupin segala kebutuhannya, cukupin haknya Allah, zikir la ilaha. Berapa? 165. Bagaimana caranya? Tarik. Lagi. Tes. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihatin, kalau zikirnya lagi banyak, di badannya digoyang. Karena kalau goyang lebih nyaman, kalau digoyang lebih. La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna. Jadi illallah pasti nengok ke dalam hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati tenang hatinya, tenang hatinya. Kalau hati sudah tenang, otaknya senang, otaknya. Kalau hati tenang, otak senang, uang pasti kepegang. Kenapa? Karena cukup haknya Allah, la ilaha. Berapa kali? 16. Sebanyak apapun kita berzikir la ilaha illallah, kalau tidak ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur, maka tidak dianggap selesai zikirnya, tidak dianggap selesai zikirnya. Jelas nih, jelas, jelas nih, jelas. Kalimat zikir jahar, kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha. Bisa tutup dengan Sayyiduna Muhammadur. 2, ini pekerjaan buat manusia yang masih hidup. Pekerjaan yang punya hati, yang hatinya masih berteguh. Pekerjaan manusia yang ingin menggapai tenangnya hati, senangnya hidup dunia akhirat, disebut dengan zikir khafi, zikir khafi, zikir zikir. Ya Rabbanun, ya Rabbanun fawqa nur, ya nurun ala nur, ya nurun ala nur. Allahumma akhrijna min al-zulumati ila an-nur, ya alima ma fi as-sudur. يا نور على النور يا عالما ما في الصدور. اللهم اجعلنا في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وعن بين يدينا نور، يا نور على النور. اللهم اجعلنا حجا مبرور وعمرة مقبول وسعيا مشكور وذنبا مغفور وذنبا مغفور وذنبا مغفور. يا عالم ما في الصدور اللهم اجعل وتجارة لن تبور. يا الله يا نور، أنت ربي، أنت مالكي، أنت تعلم كيف حالي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفحم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم. يا رسول الله luar sana. Ya Rasulullah Muhammad Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah
حبيب الله يا رسول الله يا حبيب